السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat Islam diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amalan soleh, serta perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, sudah selayaknya untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan salah satu akhlak itu adalah kejujuran. Namun fakta berkata lain. Ketika kejujuran dicederai oleh perbuatan dusta, maka sirnalah akhlak baik yang wajib dimiliki oleh setiap umat muslim di muka bumi ini. Kejujuran dan dusta menjadi dua sisi mata uang yang selalu melekat dalam setiap diri manusia. Namun sayangnya, tidak sedikit yang memilih menjadi pendusta untuk kepentingan dirinya dengan mengabaikan nilai kebaikan dari sebuah kejujuran. Maka pertanyaannya kini, mengapa dusta menjadi sebuah pilihan ketika ada pilihan terbaik dengan berperilaku jujur? Apa yang salah dalam diri manusia? Padahal bukankah dusta itu menyiksa dan bahagia mendatangkan ketenangan? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Seperti yang kita saksikan Fiti bersama-sama, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mengenai jujur, bersikap jujur bahagia, berdusta bahaya. Alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita tercinta Kang Rashid dan Ustadz Abi Maki yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Disiarkan langsung dari Masjid Baitul Haq, Jalan Puri Gading Utama, Jati Melati, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dan para tetamu Allah, Masjid Baitul Haq dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur itu membawa berkah dan bohong itu membawa musibah. Maka kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi yang diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah,
beliau menyampaikan pesan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, ma qomar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar illa sami'tuhu. Tidak pernah Kangjeng Nabi ketika naik di atas mimbar untuk memberikan wejangan, untuk memberikan tausiah, untuk memberikan khutbah, kecuali aku mendengar satu ayat yang selalu beliau bacakan. Apa ayat itu yang selalu dimuqaddimahi dengan ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Nabi selalu menegaskan setiap pertemuan, setiap tausiah, setiap khutbah dengan kalimat itu. Firman Allah, bahwa wahai orang-orang yang beriman, yang iman akalnya, iman hatinya, iman perbuatannya, yakin kehidupannya kepada Allah, believe in God, harus yakin bahwa bertakwalah engkau kepada Allah. Itu pesan Kangjeng Nabi lewat firman Allah. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida, tolonglah berkata yang jujur. Karena jujur itu mengantarkan engkau ke dalam keberkahan hidup. Sedangkan lawannya, dusta itu adalah mencederai hidup. Kalau kita dusta kepada Allah, dusta niatnya, dusta amalannya, dusta kesaksiannya, itu mengundang kepada kemusibahan hidup. Maka izin punten, jujur itu sampai dikatakan Nabi menyampaikan kepada kita, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian selalu berkata jujur, berbuat jujur dan berniat jujur. Sebab kata beliau, inna sidqa yahdi ilal birru. Karena jujur itu adalah embrio. Jujur itu adalah bibit berbagai macam kebaikan. Kalau dia jujur, kebaikan akan datang kepada mereka. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan berbagai macam kebaikan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya hidup yang berkah. Punten sekali bahwa memang kalau dari para ahli mufassir menyampaikan as-sidqu itu sifat Kangjeng Nabi. Sifat Kangjeng Nabi yang melekat pada kehidupannya, melekat pada jiwanya, melekat pada pundak dan pikirannya ada 4. Maka orang yang beriman berkewajiban ngikutin sifat ini. Pertama, Kangjeng Nabi itu sangat didominasi dengan 4 sifat. Pertama, sifat amanah. Dia mengamankan dirinya dengan Allah, mengamankan umatnya dari api nerakanya Allah. Dia amanah. Nah, amanah ini landasannya adalah as-sidqu, jujur. Kemudian tidak mungkin dia bisa jujur, tidak mungkin dia bisa amanah kalau tidak nomor 3, namanya fathona. Dia pandai dan pintar. Kepandaiannya, keamanahannya dan kejujurannya disiarkan, dipublikasikan dengan sifat yang keempat, tabligh. Nabi suka mempublikasikan kebenaran. Kalau ada kebohongan jangan dipublikasi, jangan di-share. Yang di-share adalah kebaikan saja. Tetapi kalau kebohongan boleh di-share di depan mahkamah. Ya, di depan yang dibutuhkan. Maka punten sekali, jujur itu adalah embrio berbagai macam kebaikan. As-sidqu, para mufassir mengatakan bahwa jujur itu namanya kuat artinya. As-sidqu, arti lain dari kata jujur adalah kuat. Maka lihat orang-orang jujur, orang-orang yang kuat. Kuat kedudukannya, kuat kekuasaannya, kuat posisinya. Itu kejujuran. Ada satu kisah datang dari Baghdad. Ada seorang ibu single parent. Punya anak soleh. Kemudian dititipkan kepada para pedagang untuk bawa ke Baghdad untuk belajar. Si ibu ini titipin uang ke anak ini. Nah, silahkan di Baghdad sana banyak para ulama besar. Belajarlah kepada mereka. Mama hanya punya uang segini, titip ya nak. Kamu belajarlah ke sana, bukan untuk main, untuk belajar. Pergilah ke Baghdad. Di tengah jalan ada begal. Ibu tahu begal? Apa begal itu ya? Pencuri lah gitu ya. Ya begal di tengah jalan. Oh semua diperiksa, diambil barang-barangnya. Tetapi pas giliran anak ini, coba periksa nih anak. Kata pimpinan begal itu. Pas ketika diperiksa, dia jujur Pak. Kamu bawa apa? Saya bawa diri. Bawa apa lagi? Bawa baju. Di tas bawa ada uang titipan mama. Si pimpinan begal, ini anak jujur sekali ya.
Lihat bagaimana kejujuran mengubah niat buruk si begal. Tolong jangan kembalikan semua uang yang kamu rebut kepada mereka. Akhirnya rombongan pedagang itu selamat. Karena di rombongan itu ada yang jujur. Itu menyelamatkan. Maka punten kalau dari lini kehidupan negara ini semua jujur, aman negara ini Pak. Aman. Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Bunda mau tahu siapa itu anak? Anak itu namanya Imam Syafi'i. Kejujuran itulah. Maka Kangjeng Nabi bisnisnya hebat, Al-Amin. Orang yang jujur, Mr. Trust, Mr. Clean. Dia berkah hidupnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, terima kasih jazakumullah Kang Rashid yang telah menyampaikan materi tentang kejujuran. Simple ketika kita mengidolakan atau mengkutuakan Rasulullah SAW, satu yang kita pegang adalah kejujuran. Maka dari itu adalah istilah ketika kita titip barang maka akan berkurang. Namun sebaliknya ketika kita titip omongan itu justru akan bertambah. Nah itulah kita akan berbicara kembali nanti di segmen kedua tentang kejujuran. Bagaimana bahaya dan dampak buruk apabila kita berdusta. Insya Allah Ustadz Abi Maki menyampaikan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kembali di Damai Indonesiaku, bersama-sama tadi kita mendengarkan paparan dari Kang Rashid betapa kebahagiaan selalu menyertai kita ketika kita hidup selalu dengan kejujuran. Lalu bagaimanakah kita ketika hidup kita selalu disertai dengan kebohongan dan kedustaan? Insya Allah Ustadz Abi Maki akan menyampaikan kepada kita semua. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Satu waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakunal mu'min jabbanan?" Ya Rasulullah, mungkinkah seorang yang beriman itu memiliki rasa penakut atau pengecut sehingga tidak bisa menyampaikan yang hak karena ada rasa takut? Apakah mungkin seorang mukmin ini ada rasa takut ketika mau menegakkan yang hak? Rasulullah katakan, mungkin. Naam, iya mungkin. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, ayakunal mu'min bakhilan? Ya Rasul, mungkin gak seorang mukmin itu menjadi bakhil ataupun pelit? Rasulullah katakan, naam, mungkin. Lalu yang ketiga, ya Rasulullah, ayakunal mu'min kadzaban? Ya Rasul, mungkinkah seorang mukmin itu berdusta? Rasulullah jawab dengan tegas, la, tidak. Subhanallah, tidak. Islam tidak pernah mengajarkan, mewariskan suatu sifat yang namanya dusta. Karena kalau dilihat dari silsilah, dari dosa-dosa yang diwariskan oleh syaitan atau iblis, lihat dalam kitab Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ternyata salah satunya dusta adalah warisan dosa yang disebarkan oleh iblis kepada anak Adam. Adam sekalipun tidak mewariskan bohong, tidak. Lalu siapa makhluk yang pertama kali dusta? Yang pertama kali dusta adalah iblis, dan iblislah yang menyebarkan sifat bohong ini. Bisa dipastikan siapapun yang telah melakukan dosa bohong ini, dia telah meraih daripada sifatnya iblis. Mana? Lihat buktinya. Sampai iblis menyatakan dalam Al-Quran kepada Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai sumpah membawa nama Allah. Qasamahuma, artinya iblis ini bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan mengatakan, aku bersumpah
kalimatnya, atas nama Allah dia ucapkan, demi Allah aku, kata iblis ini, sesungguhnya aku adalah makhluk yang ingin memberikan nasihat kepadamu. Demi Allah aku ingin menyelamatkanmu Adam. Demi Allah aku ini akan membuat kamu lebih baik hidupmu hai Adam. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Maka punten Adam pun tergoda dengan rayuannya iblis. Karena iblis menyebarkan dengan gaya dusta. Ini dia. Lalu saat Adam ditanya dalam perkataan yang indah, ya Adam, apakah engkau tahu kalau iblis adalah syaitan, yakni yang dikatakan aduwwum mubin? Adam, iya tahu. Lalu apakah engkau tahu kalau Allah menyatakan tidak ada dispensasi untuk iblis atau setan untuk didekati, karena Al-Quran mengatakan aduwwum mubin? Tahu. Tapi kenapa engkau tergoda dengan iblis sehingga engkau memakan buah khuldi? Apa jawaban Adam? Demi Allah, seandainya iblis tidak berdusta kepada aku, seandainya iblis tidak membohongi aku, bahkan membawa nama Allah, aku tidak akan pernah tergoda oleh iblis. Karena iblis berani bersumpah atas nama Allah, membohongi Adam. Adam pun tertipu oleh iblis. Berapa banyak manusia tertipu dengan kebohongan dan kebohongan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hati-hati. Jadi manusia hakikatnya tidak punya sifat dusta. Sampai Rasul tanya, ya Rasulullah, mungkinkah ada seorang mukmin punya rasa pengecut, penakut? Mungkin. Apakah mungkin seorang mukmin pelit? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin berdusta? Tidak, kata Rasulullah. Tidak. Tidak seorang mukmin untuk berdusta dan tidak pernah diajarkan tentang masalah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena dengan dusta ini membawa kesengsaraan. Tidak pernah ada orang bisa mempercayai kepada orang yang selalu berdusta apapun yang diucapkannya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, gelar terindahnya adalah Al-Amin, dapat dipercaya, karena mustahil seseorang yang akan menjadi pemimpin harus berdusta. Seorang nabi kaya, apalagi dengan Siti Khadijah. Seorang nabi ganteng, luar biasa. Seorang nabi cerdas. Seorang nabi ini memiliki berbagai macam keistimewaan. Tapi kenapa tidak terdengar dengan mengatakan Muhammad yang ganteng, Muhammad yang cerdas, Muhammad yang apa. Tapi yang terkenalnya Muhammad apa, ibu bapak? Al-Amin. Dapat dipercaya. Dan sulit untuk membangkitkan kepercayaan kepada siapapun apabila sudah terdengar dengan kata-kata kadzab. Kadzab bagaimana? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, apabila ada seorang pendusta di dunia terkenal, di langit jauh lebih terkenal. Kalau malaikat mengetahui ini pendusta. Kenapa? Kenyataannya demikian. Sifat ini. Ada satu penelitian yang luar biasa oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ibu bapak, ayahanda, bunda punten, pernah melihat seekor semut yang sedang jalan tanpa temannya, ternyata sedang hunting mencari makanan. Ibnu Taimiyah menyimpan gula. Lalu semut itu datang menemukan gula karena terlalu besar bebannya, berat bebannya. Lalu apa yang dilakukan? Punten, semut itu pergi untuk mencari kawan-kawannya. Mungkin teriak, ada gula, ayo datang. Datanglah teman-temannya untuk membantu membawa gula. Qadarullah, begitu datang semut membawa teman-temannya, gulanya diangkat oleh imam ini. Pengen tahu apa yang terjadi. Semut itu cari celengak-celinguk, gak ada gulanya kemana. Pada diangkat. Mungkin sudah dibilang bohong, mungkin sama temannya. Akhirnya pada balik. Begitu kembali, gulanya disimpan lagi. Rupanya seekor semut yang tadi ini penasaran. Perasaan tadi ada gulanya. Balik lagi. Begitu balik lagi ketemu gulanya. Dia setelah ketemu balik lagi. Dia balik lagi ke teman-temannya. Ada gula. Mungkin lebih meyakinkan lagi. Akhirnya datang kembali. Begitu datang diangkat lagi gulanya. Teman-temannya kecewa. Mana gulanya? Ternyata tidak ada. Tidak ada dapatkan gulanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena sudah diangkat gulanya. Tanpa pikir panjang. Semua semut-semut yang datang. Yang diajak oleh seekor semut tadi. Menyerangnya. Ada yang menggigitnya. Mematahkan kakinya. Yang akhirnya semut yang membawa kabar itu mati. Kenapa?
Bisa dipastikan para ulama dengan penelitian ini tidak ada semut menerima dalam lingkungannya pendusta. Seandainya hukum semut ini dipakai di Indonesia, apakah kita masih hidup? Berapa kali kita berdusta? Terutama berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta terhadap diri kita sendiri yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudahkah kita tunduk kepada Allah dan sudahkah kita mengikuti sunnah Rasulullah? Tanyakan bagaimana dua kalimat syahadat kita. Benarkah kita sebagai mukmin yang sejati? Ini adalah jawaban untuk kita sendiri dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan seorang mukmin yang jujur dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa sekali kisah yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Betapa memberikan ibroh yang sangat luar biasa sekali. Ini memberikan kita, penguat kita, meyakinkan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang berdusta. Karena sifat dusta atau sifat bohong itu sendiri diwariskan oleh iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di segmen berikutnya nanti, segmen 3, 4, dan juga 5 nanti pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita berbuat jujur bahagia, berdusta bahaya. Tiba kita di segmen tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan Pak Rotman yang insya Allah akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Pak Rotman, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Tadi disampaikan bahwa kejujuran itu adalah embrio atau bibit kebaikan bagi kita. Tanda-tanda seseorang itu munafik juga itu adalah di situ juga, bahwa dia jika berkata dia berdusta gitu. Jadi pertanyaan saya, dalam Islam bagaimana sikap kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu jujur atau tidak gitu. Mungkin pertanyaannya umum, tapi mungkin itu banyak yang kita ketemukan di dalam kehidupan gitu. Demikian Ustaz. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rotman. Bisa langsung ditangkap Kang Rashid pertanyaannya untuk mendeteksi bagaimana orang bersikap jujur dan juga berbohong, Kang. Silakan. Masalah, terima kasih. Tadi Bapak menyebut jujur ada tandanya, lawannya munafik karena kemarin ada tandanya. Kita lihat coba yang munafik. Rasul bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara suka dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Dan ketika berjanji suka mengkhianati. Wa idza tumina khana, dan tatkala dikasih amanat suka hianat. Sebaliknya kalau jujur itu adalah dikasih amanat itu dijagain betul. Amanat. Oh, contoh kadang untuk ngetes tuh saya pernah bisnis sama dia dan saya pernah tidur sama dia, bahkan pernah musafir 3 hari sama dia. Dia orang jujur. Akan ketahuan. Memang dalam satu pertemuan tidak kelihatan langsung. Satu, yang kedua ketika dia dikasih punten, kalau berkata selalu dengan sesuai yang aslinya. Mohon maaf izin sekali, kata Nabi jujur itu adalah akhlak. Ya, embrio segala kebaikan. Nah, akhlak itu adalah dia langsung kelihatan. Contoh, ada seorang nenek-nenek jatuh. Spontanitas itu akhlak. Maka kalau tidak spontanitas itu kadang pencitraan. Ada nenek jatuh, ya. Si orang pemuda respect segera menolongnya. Nenek, kenapa tuh nenek teh jatuh? So dibangunkan. Ini orang akhlak, dia orang yang baik. Tapi kalau yang tidak refleks, nenek jatuh dipoto dulu. Ini menurut podcastnya dipoto dulu gitu ya. Habis nenek pakai high heel jatuh gitu. Nah, maka punten lihat kalau pertama kalau lihat orang jujur, lihat refleksnya. Akan ketahuan jujurnya gitu. Maka oleh karena itu persis seperti tadi, apalagi kalau pakai sumpah. Contoh, Kang Rashid, demi Allah Kang, ini comro ada oncomnya. Gitu. Ya Allah, itu comro itu kan hal yang remeh. Maka harus pakai sumpah. Ini orang sudah mulai tidak dipercaya. Oncom saja harus pakai sumpah. Demi Allah Kang, ini ada oncomnya di jeroknya comro itu. Ini orang sudah mulai tanda ini kurang amanah nih.
Nah, sumpah itu jangan diumbar atuh, jangan diumbar. Maka sumpah jabatan, itu saya jadi presiden bersumpah. Oke. Saya jadi dokter bersumpah. Karena jabatan itu adalah mahal dan itu amanah. Maka pakai sumpah. Kalau comro pakai sumpah mah, aduh kecuali comronya pakai emas, nah silakan pakai sumpah gitu ya. Jadi contohnya tanda-tanda yang tadi jujur itu adalah lihat dari refleksnya. Oh ini jujur. Yang kedua punten bunda, punten sekali ayahanda, dari raut wajah sudah kelihatan. Raut wajah itu dari tutur kata, kemudian memang orang-orang pembohong itu membius. Orang-orang pendusta itu membius. Dia bangun dulu kepercayaan, dia sebut pejabat A, dia sebut penguasa B. Ini teh anaknya apa cucunya? Bukan, saya pegawainya. Kan gitu ya. Jadi punten sekali, jadi jujur itu sekali lagi punten yahdi ilal birri. Dia akan mengarahkan si pelakunya kepada kebaikan. Lihat dari tutur katanya, sopan santunnya, insya Allah ini orang-orang jujur. Karena tidak mungkin orang yang pendusta itu bisa baik tutur katanya. Kadang perilakunya itu dusta. Mau diselimuti apa saja, mau didesain apa saja, terbuka oleh Allah Pak. Dibukain. Maka punten kata Nabi, yakin betul, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan jujur niatnya, jujur perilakunya, jujur ucapannya, dan jujur perbuatannya. Dan itu semua akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu cukup adanya tentang tanda-tanda orang-orang yang jujur. Terima kasih. Baik, Kang Rashid, bagaimana apabila kita melihat atau mendeteksi orang itu sudah berbuat munafik atau berbuat bohong? Ataukah kita langsung menjauh, namun di sisi lain kita ingin dia untuk menjadi baik? Apakah kita tetap ingin merangkul dia atau langsung menjauhi ketika kita melihat si orang itu sudah mulai berdusta, sudah mulai ada tanda-tanda munafik? Bagaimana Kang? Oh jangan atuh. Kalau ketemu orang munafik, itu sudah virus itu. Lihat iblis, bagaimana dia memoles dirinya, ini minan nasihin kepada Nabi Adam tuh. Aku adalah penasehatmu wahai Adam. Dia sudah dusta kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam terprovokasi dengan bohongnya iblis. Sampai mengatakan, wahai Adam, betahkah di surga? Betah. Taib. Kalau mau betah, makan itu buah huldi. Karena dari bohong itu, dia mengantarkan kepada dosa berikutnya. Punten, Nabi bersabda, wa iyyakum al-kadzib, waspada dengan kebohongan. Sebab kebohongan itu tanda orang munafik, waspadai kemunafikan itu. Sebab dia yahdi ilal fujur, dia bisa mengarahkan kepada kemaksiatan yang berikutnya. Setelah dia berbohong, Nabi Adam terprovokasi, apa efeknya? Nabi Adam diusir ke bumi. Maka kita jangan berteman sama orang munafik, jangan berteman sama iblis. Bapak kita jauh dari iblis, maka kita mendekatin iblis. Maka kenapa iblis dikatakan nama iblis? Ya, karena maaf ya, kedustaan itu bisa mengantarkan kepada berbagai macam kemaksiatan. 1, 2, 3. Akhirnya iblis berkata, ya Allah, dalam kitab Jawami'ul Kalim, karangan Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, bahwa iblis itu nama aslinya bukan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Azazil namanya, dia sendirian. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, iblis ini ahli ibadah Pak, ahli ibadah. Mau tahu bunda ibadahnya 70.000 tahun ibadahnya. Sampai dia pemimpin malaikat dan di surga. Gara-gara bohong, habis itu ibadahnya. Rontok semua. Nah maka oleh karena itu, mohon maaf sekali, ya Allah aku kan ahli ibadah, cuman bohong 1 kali, lihat. Anggap remeh dosa, Allah mengusir iblis ke bumi. Akhirnya itu iblis putus asa. Ya Allah, engkau tidak beri gerasi, tidak diberi pengampunan, mohon maaf. Akhirnya iblis putus asa. Putus asa itu nama Arabnya iblis. Ablasa yublisu iblisan. Artinya adalah ajajil yang putus asa. Maka orang-orang yang putus asa adalah orang-orang iblis namanya. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kang Rashid. Baik, berikutnya saya ke penanya Ibu Wahyuni yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu Wahyuni, boleh berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, adakah rusuh ketika kita melakukan kebohongan? Salah satunya mungkin para bapak
para suami dalam menyejukkan hati istri. Ketika masakan gak enak, terlalu asin. Yang disebutkan, enak gak Abi? Masya Allah, enak Umi, mantap. Itu satu. Adakah rukhsah ketika kita melakukan kebohongan? Yang kedua, mohon maaf Abi, dikit menyambung yang tadi. Ketika kita dalam posisi khilaf, melakukan kesalahan tanpa sengaja dengan beberapa orang, kita termasuk orang yang terhukum. Kita tahu bahwa orang munafik itu sama musuh takut. Sama musuh takut. Tapi pada Allah gimana? Jadi bagaimana Abi untuk yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Wahyuni, rukhsah bagi berbuat bohong begitu untuk kebaikan. Ustaz Abi Maki ditahan dulu, nanti akan dijawab di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, masih di Damai Indonesiaku, meneruskan apa yang ditanyakan Ibu Wahyuni tadi ke Ustadz Abi Maki. Adakah rukhsah untuk berdusta atau berbohong demi kebenaran? Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair. Pertanyaan sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rukhsah untuk berbohong ini memang Rasulullah SAW menyatakan 3 hal yang diperbolehkan ketika kita ini ingin berdusta. Dari 3 hal ini kita paparkan dengan singkat. Yang pertama adalah ketika untuk mengislahkan di antara mereka yang sedang bertikai. Misalnya ada orang mengatakan fulan demikian, fulan. Enggak kok. Kemarin saya dengar dia nggak bicara begitu, malah memuji kamu, malah dia itu menyanjungmu, malah silahkan. Iya, untuk mendamaikan sahabat, teman yang sedang ribut atau bertikai, silahkan lakukan itu. Yang kedua, padahal punten yang namanya bohong ini qat'iyan, benar-benar dilarang. Tapi saat untuk mendamaikan suasana, karena yang namanya Islam ini mencintai kedamaian sampai terkenalnya dinus salam, keindahan, persatuan, maka kokohkan ini saat bertikai, lakukan ini untuk menyatukan. Pertama. Yang kedua, inda daril harb, ketika dalam sebuah pertempuran ditanya sama musuh, jangan jujur. Ditangkap semua, ada berapa pasukan? 3.000. Kok jujur? Nggak boleh bohong. Keliru. Iya. Jangan katakan ada berapa musuh? 1 juta di belakang saya, padahal cuma 100.000. Ini bagian dari siasat perang. Bagian dari siasat. Jangan jujur seperti itu ya. Dengan mengatakan bagaimana musuhmu, bagaimana kamu dengan pasukan? Aduh punten pasukan saya ketakutan. Jangan, dia harus mengeluarkan izzah. Tidak, ya dengan gagahnya. Itu kenyataan. Kenapa? Karena punten Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya al-harbul makidah artinya adalah perang itu tipu muslihat. Tipu muslihat, perang itu tipu muslihat. Silahkan, iya, untuk menggetarkan, menjatuhkan suasana keadaan musuh. Yang ketiga, ini adalah untuk mempererat, menjadikan sebuah rumah tangga untuk memberikan kenikmatan, kenyamanan terhadap istri ataupun kepada suami. Sama. Misalnya tadi dengan masakan kata-katanya bagaimana luar biasa mantap sekali. Ternyata bilang ini bikin tetangga, oh pantesan kurang enak. Makanya tanya dulu dari awal. Iya, begitu datang ini siapa yang buat? Fulan, emang kenapa? Biasa rasanya. Gitu dong. Tanya dulu, ini punya siapa? Aku yang buat. Masya Allah, beda rasanya sampai ke hati. Nggak apa-apa. Iya, kenapa? Itu katakan demikian. Ya, subhanallah, ada ini sedikit 1 menit saya sampaikan atau kurang. Ada sahabat kami. Malam ngaji di Tangerang, pulang kajian, pulang beres pengajian, tiba-tiba subuh-subuh istrinya telepon. Abi Maki punten, suami saya di rumah sakit, kenapa? Dirawat. Subhanallah, saya jenguk ke sana, tiba-tiba kenapa masalahnya Kang? Punten malam-malam saya lapar, istri saya bilang jangan makan di luar, saya sudah nyiapkan, ternyata mie-nya pedes. Lalu saya bilang gimana? Enak-enak demi membahagiakan istri, saya harus rumah sakit katanya. Tidak juga demikian. Jadi yang dengan mengatakan kata-katanya yang penting bahagiakan. Iya, ini bahagiakan, silahkan. Yang tadi digambarkan, kalau seandainya kita telah membuat kekeliruan atau khilaf, lalu beberapa teman-teman jangan berkata jujur, nanti kita imbasnya. Karena imbasnya pegang Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, kata-kata wa kunu ma'as-shadiqin, Anda harus bersama orang-orang yang jujur.
Iya, dan punten Allah sangat mengagungkan, mencintai, mengangkat derajat orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran ini adalah yang menilai Allah. Biarkan manusia mengatakan Anda seperti apa, Anda seperti apa. Tapi jika Allah katakan Anda minas shadiqin, maka Allah akan berikan jannahnya yang paling tinggi untuk orang-orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke Pak Iza yang akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Pak Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Rashid. Menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Rashid mengutip surah Al-Ahzab ayat 70 tentang qaulan sadida, perkataan yang benar, tegas dan menjelaskannya. Dan bahwa orang yang berkata jujur ya adalah karakter Nabi, karakter utama Rasulullah SAW. Dan itu menjadi bibit atau benih kebaikan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana agar karakter utama Nabi ini menjadi karakter utama juga di dalam lingkungan terkecil kita, di keluarga gitu. Bagaimana menerapkannya dalam membina rumah tangga, mendidik anak-anak kita, sehingga dari situ muncul bibit kebaikan yang akan menyebar ke masyarakat. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, terima kasih. Silakan Kang Rashid. Masyaallah, terima kasih Kang Ijah. Karakter jujur ini sampai punten kandak kami, guru kami Profesor Dr. Quraish Shihab, kakak kami di Mesir di Al-Azhar, beliau mengatakan jujur itu as-sidqu, kata lain dari kata ikhlas. Kalau buka di kamus bahasa Indonesia, jujur itu adalah tulus ikhlas. Dengan kata lain, bagaimana membenamkan sifat ini di suami kita, membenamkan sifat ini di istri kita dan anak-anak kita dan di bangsa kita. Jadi ikhlas itu, mohon maaf ya, kanjun min kunujillah, itu adalah perbendaharaan milik Allah. Ikhlas, jujur itu pembenaran milik Allah yang dibenamkan di hati orang-orang yang beriman. Contoh, salah satu perbendaharaan itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu perbendaharaan Allah. Siapa yang membaca kalimat ini, kata Kanjeng Nabi, bisa menyembuhkan 99 jenis penyakit. Begitupun jujur dan ikhlas, itu perbendaharaan Allah. Allah akan benamkan di hati orang yang beriman. Maka dengan kata lain, bagaimana supaya Allah membenamkan sifat ini di hati istri kita, di suami kita, di pemimpin-pemimpin kita. Nah, maka oleh karena itu ikhlas itu mohon maaf sekali, jujur, ikhlas, tulus itu kalau saya menganalogikan lihat dengan surat Al-Ikhlas. Bunda tahu surat Al-Ikhlas ya? Mohon maaf sekali, di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas kan di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya. Kedua lihat, mah tolong papa bikinkan teh manis deh. Ya teh manis. Dia nggak nyebut gulanya. Padahal yang membuat dia manis adalah gula. Bolehkah bikin teh gula? Tidak ada. Gulanya nggak disebut. Maka orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, dia siap tidak disebut oleh orang. Dia akan seperti akar, yang penting berbuah pohonnya. Maka oleh karena itu kata Kanjeng Nabi, kalau mau membenamkan sifat jujur, sifat tulus, sifat ikhlas adalah perbanyak sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berbanyak sholawat kepada beliau, kemudian merawat sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab punten sekali, maaf, sholawat itu adalah sumber berbagai macam kebaikan. Maka kalau boleh ketika anak-anak kita disuguhin sholawat, kemudian suami kita ayo mah salawat, kepada anak kita salawat. Sampai mengatakan mohon maaf sekali ketika ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sampai Allah pun bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat bersalawat kepada Kanjeng Nabi ya. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi. Karena pintu keberkahan itu ada pintu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan ketika merawat sholat, merawat sholawat, engkau akan dibenamkan sifat ikhlas dan tulus. Karena itu adalah kanjun min kunujillah. Semoga menampakkan ketaatan, menampakkan kejujuran, menampakkan keikhlasan. Allah ridho dia menjadi orang-orang ikhlas. Minal muhsinin, minal mukhlisin. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya ke penanya berikutnya ada Mbak Novi yang akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki nanti. Silakan Mbak Novi boleh berdiri untuk diajukan pertanyaannya. Maskernya boleh diturunkan biar suaranya lebih jelas.
Mbak Novi, silakan. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, mungkin pertanyaannya melanjut pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang diperbolehkannya berbohong untuk suami dan istri agar membahagiakan keduanya gitu ya. Nah pertanyaannya, dalam koridor apa saja yang diperbolehkan ini? Membahagiakan itu dalam koridor apa saja? Ditakutkan ketika mungkin saya pribadi atau ibu dan bapak yang lainnya tidak mengetahui koridor yang ada, melebihi itu kita salah gitu. Jadi itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Batasannya? Iya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Ustaz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini keluarga kita semakin menjadi keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Bohong terhadap istri demi kebaikan bukan demi keselamatan. Demi keselamatan beda. Pak di mana? Saya lagi meeting padahal bukan. Itu demi keselamatan itu. Iya. Tapi berbohong demi kebaikan itu membahagiakan hati istri. Itu adalah sedekah yang luar biasa. Membahagiakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Amalan yang terbaik bagi seorang suami adalah satu, membahagiakan istrinya dan menenangkan istrinya. Itu yang ada. Maka saat untuk membahagiakan istri, menenangkan istri, itu adalah sedekah. Contoh, padahal suaminya dalam keadaan kurang sehat. Bagaimana Pak? Baik, alhamdulillah sehat, baik, tenang istri, sedekah. Masya Allah, tapi jangan tiba-tiba pingsan, itu berarti ketahuan, itu bohongnya. Tapi itu bagian daripada memberikan ketenangan. Bagaimana makanan saya yang saya sajikan, Masya Allah luar biasa nikmat. Bagaimana baju yang saya belikan untuk Bapak, cocok, Bapak sangat senang sekali. Ini adalah batasan membahagiakan pasangan hidup, ini adalah dipersilahkan. Tapi bukan untuk membahagiakan sendiri dalam artian punten, kenyataannya menyelamatkan diri, tidak. Maka punten, saya gambarkan. Tanpa merasa hormat dan tanpa bermaksud apa-apa, simpan baik-baik. Apabila kita dibahagiakan oleh istri, ini punten karena suami ya. Apabila kita dibahagiakan oleh istri, kita bahagia. Namun apabila kita dapat membahagiakan istri, jauh lebih bahagia. Lebih baik kebahagiaan itu tinggi, lebih tinggi ketika dapat membahagiakan ketimbang saat dibahagiakan. Maka itulah inti ketika ingin membahagiakan kepada istri, karena sebenarnya kita melebihi kebahagiaan yang dapat dibahagiakan oleh istri kepada suami. Jadi batasannya adalah bagaimana cara membahagiakannya, bukan cara menyelamatkan diri dari apa yang ada dalam situasi itu. Wallahu a'lam. Baik, itu kenapa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah begitu Ustaz Abi. Masya Allah. Baik, terima kasih pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, masih di Damai Indonesiaku pemirsa dengan tema besar kita jujur bahagia, dusta bahaya. Memang dusta itu sangat berbahaya sekali ya Kang Rasid ya, termasuk mendustakan cerita, mengarang cerita secara bohong begitu ya Kang Rasid ya. Baik berikutnya saya ke Bu Masuda yang insya Allah akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Bu Masuda, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Pak, ada orang jujur hidupnya malah nggak bahagia, dan dari segi ekonomi ya Pak ya. Terus ada orang dusta malah hidupnya lebih bahagia Pak. Nah, dari apa penyebabnya Pak ya? Terus apakah kedua perbuatan antara dusta dan jujur itu ada hubungannya dengan keimanan? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masuda, ada fenomena yang terbalik ini Kang Rashid, bagaimana penjelasannya nih Kang, ketika jujur malah buntung begitu, tapi dusta malah bahagia, gimana nih Kang? Terima kasih Bunda ya, pemirsa dan pemirsa tiba yang mati Allah, ketika dia mencoba tampil jujur, bahkan publik tidak menerima, terlampau jujur dia mah, gitu ya. Terus dikasih panggung orang-orang pendusta gitu. Itu sebuah presiden buruk sebetulnya.
Maka punten, bagaimana Kangjeng Nabi Muhammad sendirian. Di tengah hegemoni kemusyrikan, di tengah hegemoni kemunafikan, sendirian. Maka dia dikenal dengan Al-Amin. Bisnis dia Mr. Trust, sangat dipercaya. Dia Mr. Clean, bersih, jujur dalam bisnisnya. Tetapi punten, Allah membackup walaupun dia sendirian. Dia dengan istilah, kalau boleh dikasih analogi, orang jujur ini seperti ikan di tengah lautan. Ketika dia ikan itu hidup, dia tidak terbawa asin oleh air laut. Tapi ketika dia sudah mati hatinya, dia ikut asin oleh hegemoni asin laut itu. Nah maka punten sekali, jangan pernah takut Bunda, oh fenomena orang-orang jujur kok miskin ya ekonominya. Jangan anggap punten, dia menikmati kemiskinannya kok. Lebih baik pundak diinjak demi kehormatan, dibanding diangkat demi kehinaan. Jadi punten ya, jangan pernah percaya jujur itu backupnya adalah Allah. Lihat Allah berjanji lewat Rasulullah, innal sidqa yahdi ilal birru. Kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Kebaikan rumah tangganya, kebaikan. Punten, kenapa dia miskin? Karena dia tidak mau terkontaminasi oleh orang-orang yang haram. Karena sekitarnya haram semua. Ya aman miskin dong. Tetapi punten sekali Bunda Ayahanda, keburukan hanya datang kepada orang-orang pendusta. Pendusta. Innal kadiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan dia menjadi orang musibah. Lihat, iblis laknatullah. Dari bohong, sombong diusir oleh Allah. Karena dia bohong. Maka bumi pun tidak akan menerima orang-orang pendusta itu. Maka oleh karena itu izin, apakah jujur dan bohong itu ada tanda-tanda bahwa dia orang-orang yang dari keimanan? Mohon maaf, al-iman wal haya kurona ujamian. Iman dan rasa malu itu adalah tanda dia tinggi keimanannya. Orang yang tidak punya malu itu maka dia akan berani dusta. Tidak punya rasa malu dia, maka dia kurang keimanannya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Kang Rashid. Berikutnya saya ke Pak Haji Saiful yang akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Pak Haji Saiful. Boleh berdiri Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Al-Mukarram. Salut Damai Indonesia, aku mengangkat tema bersikap jujur bahagia, berdusta bahaya. Atau makna lain, jujur itu akan mujur, tapi tidak jujur hancur. Untuk di saat ini kayaknya untuk mewujudkan sebuah kejujuran itu sulit banget gitu ya. Susah. Tidak semudah dengan kalimat tadi gitu kan. Ya, langsung ke pertanyaan Pak Saiful. Oke, ya. Memerlukan waktu yang berliku-liku. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan seseorang itu susah untuk bersikap jujur? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Saiful. Silakan Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair dengan pertanyaan yang luar biasa ini. Yang menyebabkan orang ini tidak bersikap jujur, dia tidak tahu bahayanya jujur, bahayanya dusta itu apa. Karena dia menganggap remeh terhadap yang namanya dusta. Bahkan di dalam kalimatnya, mereka mengira haunan itu mudah. Padahal bagi Allah ini sesuatu yang sangat besar sekali. Yang pertama, apa yang menyebabkan orang ini berdusta dan tidak mau bersikap jujur? Jawaban yang pertama, punten, karena tidak tahu bahayanya tentang dusta itu apa. Dan tidak tahu bagaimana derajatnya orang yang jujur. Karena kalau tidak tahu sesuatu baik atau buruk, punten, kita pun tidak akan pernah tertarik. Maka daripada itu, punten, karena tidak tahu dahsyatnya jujur itu apa, indahnya. Ini yang pertama. Bahayanya dusta itu apa? Karena tidak tahu, mengerikan. Karena jujur punten, dusta ini hanya bisa diselesaikan dengan dua hal. Satu, selesai. Mutlak dengan kata-kata jujur, minta maaf, selesai. Nggak bertele-tele urusannya. Kenapa ada urusan yang berpanjang, bertele-tele, nggak beres? Karena ketidakjujuran. Iya. Yang kedua, jujur ini atau dusta ini bisa diselesaikan, ditutup dengan bohong lagi. Tapi ini akan memperpanjang suasana. Bahkan bisa jadi selamat di dunia,
kalimat yang sangat indah. Al-Quran mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bisa jadi mereka bebas, bisa jadi mereka bahagia, tapi sebenarnya ini adalah istidraj yang mana Allah biarkan, tapi di akhirat mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Apa penyebabnya dia juga tidak mau mengatakan kata-kata yang jujur ataupun dia berdusta? Al-Quran mengatakan kalimat yang indah, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu melihat apa yang dia ucapkan, melihat apa yang dia katakan? Bahkan kalimat yang sangat indah Al-Quran dengan tegas, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan ucapan kecuali semua tercatat, semuanya ada. Maka kalau tahu tentang masalah ini, kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang namanya dusta. Kenapa? Tercatat. Dan bukan hanya tercatat, dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, tapi Allah buka kelak di akhirat. Inilah kekeliruan yang ada ketika dia tidak mentobatinya. Jadi yang ketiganya dengan mengatakan apa penyebab dia ini tidak mau atau tidak bisa berkata jujur. Para ulama dengan mengatakan karena ada hawa nafsu yang mendorongnya untuk mengambil sesuatu sehingga mengalahkan daripada punten kejujuran itu. Sehingga punten tidak ada yang paling mengerikan ketika berbuat dusta ini. Berbagai macam cara orang bisa berdusta dengan triknya, orang bisa berdusta dengan ceritanya, orang berdusta dengan apa? Dengan gayanya seperti apa? Namun yang jelas ujung-ujungnya adalah kehancuran yang akan didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fi. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ustadz Abi Maki dan juga Kang Rashid, terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan Kang Rashid, sedikit waktu saja tentang tema besar kita ini yaitu jujur bahagia, dusta akan membawakan bahaya. Silakan Kang Rashid. Saya kesimpulannya punten sekali ada 3 hal. Tanda-tanda orang-orang yang jujur. Kalau tidak memiliki tanda itu berarti dia orang pembohong. Sayyidina Ali, beliau adalah menantu Rasulullah SAW yang menikahi Sayyidatina Fatimah berkata, ya Ali, inna sidqa salah satu alamat. Bahwa orang-orang yang jujur itu ada 3 tandanya. Pertama, kitmanul ibadah. Dia menyembunyikan kekuatan ibadah dirinya. Gak dipublikasi, oh saya habis tahajud, saya habis haji, saya habis sedekah. Orang yang jujur itu dia menyembunyikan ibadahnya. Gak mau dipublikasi. Yang kedua adalah kitmanus sodaqat. Dia menyembunyikan sedekah. Dia tidak dipublikasi, saya sudah nyumbang A. Yang ketiga adalah kitmanul musibah. Menyembunyikan maksiat. Ada orang bangga, oh saya sudah mabuk 70 botol Kang. Itu dia bangga dengan kemaksiatan. Itu sembunyikan, itu aib. Orang jujur itu tandanya. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih Kang Rashid, Ustadz Abi Maki telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan dan kekuatan untuk selalu berbuat jujur. Karena jangan khawatir ketika kita berbuat jujur, mungkin di balik itu kita tidak bahagia. Namun ingat bahwa backing kita atau backup kita, tempat sandaran kita adalah yang maha dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi membuat kita semakin yakin dan juga istiqomah untuk berbuat jujur, termasuk diri kita, keluarga kita, dan juga para pemimpin kita untuk semakin berbuat jujur dan juga amanah. Akhirnya Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita harus berakhir sampai di sini. Dan jangan lupa besok Ahad kita juga akan hadir kembali yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Haris Hakam dan juga Syekh Muhammad Jaber. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung daripada Damai Indonesiaku ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman
wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keimanan yang menghiasi kami. Jadikanlah keimanan yang menghiasi negeri kami Indonesia yang kami cintai. Jadikanlah keimanan di negeri kami ini berada dalam tumpuan yang indah sehingga membuat negeri kami menjadi damai, tentram, nyaman. Sehingga engkau jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena mustahil sebuah negara yang begitu indah, nyaman tanpa dihiasi dengan sebuah keimanan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah indah hidup kami dengan membawa keimanan. Wafatkan kami dengan membawa keimanan. Jumpakan kami kelak bersamamu ya Rabb dengan membawa keimanan. Siapapun yang mengaminkan doa ini, siapapun yang mendengarkan doa ini apabila saat ini berada dalam keadaan musibah, berada dalam keadaan kesulitan, keluarkanlah dari berbagai macam musibah dan kesulitannya ya Allah. Siapapun yang mendengarkan doa ini, yang mengaminkan doa ini apabila saat ini dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Rabbana, fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Siapapun yang mengaminkan doa ini, yang mendengarkan doa ini apabila saat ini memiliki hajat, keinginan, cita-cita, maka kabulkan semua hajat, cita-cita serta keinginannya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.